Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga Dia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah hatiku berkenan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, setelah Natal saya dichat oleh salah satu umat dari Denpasar. Dia bertanya begini, "Romo, saya punya teman waktu Natal dia pergi Natal di gereja Protestan." Lalu saya bilang, "Kenapa kamu pergi Natal di sana? Kan kamu orang Katolik." Lalu dia jawab, "Kan sama saja, kita memperingati Yesus yang lahir." Terus, ya sekarang saya tanya Romo, apa penjelasannya yang membedakan Natal di gereja Katolik dan Natal di gereja lain? Pak Denny, bisa menjelaskan? Suster? Apalagi di Manado itu kan 50-50 dia kan, Katolik sama Protestannya. Terus saya bilang begini saja, pasti beda. Nama gerejanya sudah beda. Tapi yang sangat membedakan itu begini, mulai dari baptisan. Teman-teman gereja lain mereka dibaptis dengan air, makanya mereka cebur di kolam. Tapi orang Katolik dibaptis dengan roh, makanya ada pengurapan minyak. Nah, kalau kita mengacu pada Injil hari ini, perbedaannya jelas. Dibaptis dengan air itu baptisan Yohanes Pembaptis, baptisan roh itu baptisan Yesus. Nah, hubungannya dengan perayaan Natal itu seperti apa? Bagi orang Katolik, Natal itu perayaan simbolik. Makanya disimbolkan dengan kita mengenangkan kelahiran Yesus. Pertama-tama kita memberkati patung bayi Yesus di luar gereja. Lalu patung itu dibawa ke kandang oleh keluarga. Itu simbolik, karena yang paling penting Natal itu kelahiran kembali diri kita dalam Yesus dan hati kita adalah kandang. Dan kelahiran Yesus itu dari segi aspek ilahi, Yesus lahir sebagai anak Allah 100% karena dikandungi oleh roh. Dan lahir sebagai anak manusia 100% karena melalui kandungan dan rahim Maria. Jadi kelahiran Yesus itu proses penunjukan kepada kita kalau Yesus itu 100% anak Allah, 100% manusia. Untuk apa? Kalau kita masih ingat refleksi saya di Tower,
itu untuk mengangkat harkat dan martabat kita yang rapuh diilahikan. Maka perayaan Natal adalah Yesus lahir sebagai anak Allah untuk melahirkan kita sebagai anak Allah. Kan itu kata Yohanes dan Paulus. Jadi dengan kelahiran Yesus kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi kelahiran tanpa pembaptisan itu belum lengkap. Sama dengan kita kalau sudah anak lahir belum baptis, kita rasa belum plong. Karena baptisan mengandung makna harkat dan martabat kita sebagai anak-anak Allah itu lebih diangkat lagi menjadi kesayangan. Makanya Yesus setelah dibaptis di Sungai Yordan, bukan oleh air saja, tapi oleh burung merpati yang menghinggapi dia, simbol kehadiran Roh. Langsung Bapa bilang apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah hatiku berkenan. Jadi baptisan membuat kita menjadi anak-anak kesayangan Allah. Nah, kita kembali ke mengapa harus Natal di gereja Katolik untuk orang Katolik. Karena begini Bapak Ibu, memang kita sama-sama merayakan Kristus yang lahir, tapi bedanya di sini. Natal itu paling penting pembaharuan diri, kelahiran kembali diri dalam hati dan keluarga. Dan penunjukan diri Yesus yang konkret untuk lahir di dalam diri kita itu apa? Ketika kita menerima komuni, tubuh Kristus yang nyata masuk dan lahir kembali di dalam diri kita. Karena komuni atau hostia yang kita terima itu bukan komuni sembarang, tapi sudah melalui doa epiklesis namanya, penumpangan roh agar hosti itu diubah menjadi tubuh Kristus. Nah, inilah yang tidak ada di gereja lain kan. Maka saya bilang, kasih tahu temanmu itu bahwa dia sudah merayakan Natal, oke. Tapi apakah dia rasa bahwa sebagai seorang Katolik dia merayakan Natal tanpa terima komuni itu oke? Nah, itu jawabannya. Jadi yang paling penting untuk kita Bapak Ibu, dalam gereja Katolik tradisi Natal bukan berakhir pada perayaan Natal. Karena masa Natal berpuncak dan berakhir pada perayaan hari ini, namanya pembaptisan Tuhan. Dan untuk kita merayakan pembaptisan Tuhan juga melalui tahap-tahap. Setelah kita merayakan kelahiran Yesus, kita melewati pesta keluarga kudus. Apa yang mau dikatakan? Natal itu pesta keluarga. Masih ingat hari pesta keluarga kudus dengan lagu Untuk siapa aku dilahirkan? Jawabannya, Yesus lahir untukmu, Yesus tercipta untukmu, untuk keluargamu. Maka datang sebagai sebuah keluarga dalam perayaan Natal itu oke. Karena setelah kita merayakan kelahiran Yesus, yang kita tidak perlu lupa adalah dia punya keluarga, yaitu keluarga Kudus Nazaret. Maka percaya kepada Yesus tanpa menghargai keluarga Kudus Nazaret juga nonsens. Itulah Katolik. Kalau teman-teman gereja lain kan selesai Natal, selesai. Mereka tidak menghormati lagi keluarga Kudus Nazaret kan. Tidak ada hari Minggu pesta keluarga kudus. Kemudian rentetan selanjutnya, minggu setelah pesta keluarga kudus selalu dirayakan dengan penampakan Tuhan dalam bakil 3 raja. Apa yang mau dikatakan? Natal itu bukan hanya perayaan keluarga, tapi perayaan dunia. Bahkan orang dari dunia yang sangat jauh datang mencari Yesus. Yesus di kandang. Nah, itulah kenapa gereja Katolik kalau Natal yang paling penting itu kandang itu, bukan pohon Natal. Jadi yang paling penting itu kandang Natal, bukan pohon Natal. Ada yang bilang begini, kenapa ambil pohon Natal dari gereja untuk ditober? Itu secara liturgi tidak benar. Saya bilang begini, siapa yang paling lama belajar liturgi? Itu orang yang omong, itu saya pastor yang sekolah. Jadi dalam Natal itu paling penting itu kandang. Apalagi kalau kita merayakan penampakan Tuhan, kan kita taruh 3 raja dari timur di kandang, bukan di pohon Natal. Itu kan aksesoris saja. Kembali ke makna Natal. Jadi setelah kita merayakan kelahiran Yesus, kita mengingat pertama itu keluarga, kedua seluruh dunia diajak sebagai sebuah keluarga. Maka 3 raja dari timur itu tidak ada hubungan sama Yosef dan Maria. Mereka jauh sekali, tapi mereka dipersatukan sebagai suatu keluarga Allah karena kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus itu mengandung arti kita dipersatukan sebagai satu keluarga besar Allah. Dan dalam gereja, apa yang mempersatukan kita sebagai keluarga besar Allah? Rahmat sakramen baptis.
Rahmat sakramen baptis membuat kita sah menjadi anggota gereja. Tanpa baptisan kita tidak bisa menjadi anggota gereja. Itulah kenapa masa Natal berpuncak dan berakhir pada pembaptisan Tuhan. Jadi lagi-lagi perayaan Natal itu perayaan untuk kita diangkat menjadi anak-anak Allah, tapi perayaan pembaptisan itu diangkat lebih tinggi lagi menjadi anak-anak kesayangan Allah. Karena apa? Roh. Kita dibaptis dalam roh. Seperti Yesus dibaptis dalam roh, kemudian menjadi putra kesayangan Allah. Maka kita dengan baptisan Katolik yang ada urapan minyak, itu yang membuat kita menjadi anak-anak kesayangan Allah. Nah, itulah yang membuat Katolik itu istimewa dan spesial, kalau kita betul memaknai apa artinya menjadi orang Katolik. Tapi kalau hanya Katolik KTP dan asal-asalan, kita tidak akan pernah menghargai setiap hari raya itu secara Katolik. Dan seluruh perayaan hari raya Katolik itu sudah dipertimbangkan dengan matang dan masak. Contoh, setelah kita pembaptisan Tuhan, besok kita mulai masuk dengan masa biasa, dan nanti akan berakhir pada pesta Kristus Raja menjelang kita Adventus. Jadi ini sebuah perjalanan dan lingkaran kehidupan. Jadi Katolik itu sudah tertata rapi, dan liturginya mencerminkan seluruh kehidupan kita. Makanya kenapa saya bilang waktu itu, kita tidak bisa merayakan Natal selesai dengan perayaan Natal. Oktavnya harus kita ikuti, keluarga kudusnya harus kita ikuti, penampakan Tuhannya harus kita ikuti. Nah, pembaptisan hari ini juga mestinya kita ikuti, karena ini penting, yang membuat kita lebih istimewa di mata Allah. Apa artinya baptisan kita? Tadi saya mengatakan Katolik itu utuh dan total kalau dia melewati 4 jenis kelahiran. Kelahiran pertama itu melalui persalinan seorang ibu. Kelahiran kedua itu dibaptis menjadi anggota gereja. Kelahiran ketiga itu mati. Jadi bagi kita kematian itu sebuah kelahiran ketiga, karena kita dikembalikan ke pangkuan ibu bumi. Tapi belum tentu masuk surga kan? Maka perlu lagi permandian keempat yang disebut dengan api penyucian, kemudian kebangkitan. Jadi kebangkitan itu kelahiran baru, hidup sebagai anggota keluarga Allah dalam kerajaan surga. Jadi ini 4 jenis pembaptisan, kelahiran. Dan untuk kita, Bapak Ibu, paling spesialnya bagaimana? Orang Katolik kalau lahir dibaptis, ada lilin Paskah. Aku membaptis engkau dalam nama John Diakon, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nanti waktu mati kita dikembalikan lagi dengan lilin Paskah, lagi dengan kembalilah ke pangkuan Bapa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, lalu dengan pemercikan air baptis. Di gereja lain tidak ada kan? Lilin Paskah juga tidak ada kan? Nah, Katolik punya lilin Paskah itu dipakai di Tower kemarin yang dinyalakan Bupati. Itulah spesialnya Katolik. Maka harus bangga jadi orang Katolik karena baptisan. Bapak Ibu, Yohanes menjelaskan 3 kesaksian di dunia. 1, air. 2, roh. 3, darah. Dan ini ada hubungannya dengan kelahiran. Kita lahir sebagai anak manusia ke dunia, butuh air. Air ketuban kan? Baru kita lahir. Tapi dengan rahmat sakramen baptis, kita butuh roh. Kita tidak cukup dengan dibaptis air, biar tuang 1 drom pun tidak cukup, karena yang menentukan itu pengurapan minyak. Jadi roh. Yang ketiga darah. Nah, inilah yang membuat saya mengajak kita untuk kembali ke pertanyaan pertama tadi. Mengapa harus merayakan hari raya di gereja Katolik? Ya, jawabannya, apakah di tempat lain Anda minum darah Kristus? Darah. Di dalam gereja Katolik kita misa ada darah, yaitu darah Kristus yang kemudian dibagi-bagikan kita dalam tubuh Kristus. Maka kembali ke pertanyaan pertama, saya bilang kepada orang yang bertanya, kasih tahu temanmu. Kali ini mungkin sudahlah, tapi kalau dia betul Katolik, dia merayakan hari raya, Natal, Paskah dan lain-lain, harus di gereja Katolik, karena di sana nanti dia terima komuni sebagai perwujudan paling konkret kita dipersatukan dengan Allah. Bapak Ibu, Yesus dimaklumkan sebagai putra kesayangan Allah. Dalam Ekaristi kita selalu menyantap anak domba Allah, putra kesayangan Allah itu. Maka kalau dalam gaya bahasa Indonesia itu silogisme,
Yesus lahir sebagai putra kesayangan Allah. Yesus dibaptis sebagai putra kesayangan Allah. Kita dibaptis dalam Yesus, maka kita yang dibaptis dalam Yesus juga adalah putra-putri kesayangan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.